Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim atau climate change. Salah satu penyebab yang dianggap paling besar peranannya ialah aktivitas manusia atau antropogenik, berupa pembakaran minyak bumi, batu bara serta pembukaan hutan besar-besaran yang diikuti oleh peningkatan kegiatan industri, pertanian, dan transportasi. Dampak pemanasan global diantaranya terjadi wabah penyakit karena daya tahan tubuh manusia menurun, meningkatnya volume air laut karena es di kutub mencair, terjadi kekeringan di berbagai wilayah yang beresiko terjadinya kebakaran hutan, sumber air di dalam permukaan tanah menguap sehingga sulit mendapatkan air bersih, rusaknya terumbu karang yang menjadi tempat hidup makhluk laut untuk berkembang biak, naiknya permukaan air laut yang dapat menimbulkan banjir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil, mengganggu keseimbangan di dalam laut karena suhu air laut meningkat. Climate change menjadi penyebab terjadinya gangguan siklus cuaca, ekosistem, dan gagal panen pada sektor pertanian secara global, sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan pasokan pangan. Krisis pangan sudah dimulai sejak tahun 2007, dengan indikasi kelaparan yang semakin meningkat di seluruh dunia. Pada akhir tahun 2019, pandemi COVID-19 menjadi ancaman seluruh dunia. The speed with which China detected the outbreak, isolated the virus, sequenced the genome, and shared it with WHO and the world are very impressive. Seluruh aktivitas manusia berubah, memberlakukan protokol kesehatan dengan membiasakan mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak sebagai upaya preventif, dan percepatan pembuatan vaksinasi bagi virus COVID-19. Selain itu, aktivitas komunikasi daring menjadi bagian dari kebiasaan baru manusia. Perekonomian dunia anjlok akibat terbatasnya kegiatan manusia. Setiap negara mencari jalannya masing-masing untuk menyelamatkan rakyatnya. Hingga bulan Mei 2022, tercatat 526 juta kasus COVID yang mengakibatkan 6,28 juta orang meninggal di seluruh dunia. Memasuki akhir 2021, upaya vaksinasi menunjukkan indikasi positif. Kasus COVID-19 mulai menunjukkan penurunan secara signifikan, sehingga perekonomian dunia mulai menggeliat. Namun dengan berbagai persyaratan agar lonjakan kasus COVID-19 tidak terjadi lagi. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Transisi pandemi COVID-19 menjadi endemi tidak menghilangkan ancaman krisis pangan yang akan terjadi lebih besar lagi. Bahkan seolah menguatkan bahwa salah satu indikasi climate change adalah wabah penyakit yang pernah kita alami. Tidak hanya climate change, persoalan geopolitik yang terjadi, khususnya perang Rusia dan Ukraina, memberi gangguan besar bagi rantai pasok yang berkaitan dengan ketersediaan pangan dan sumber energi dunia. Pangan dan energi adalah keutamaan bagi keberlangsungan peradaban manusia. Beberapa negara sudah mulai melakukan proteksi dengan menghentikan ekspor pangan serta efisiensi energi sebagai langkah antisipasi menjaga ketersediaan pangan dan energi di negaranya. Bagi Indonesia, yang memiliki volume impor yang cukup besar tentu saja harus bersiap menghadapi ancaman ini. Padahal masih banyak persoalan yang belum mendapat jalan keluar, seperti kemiskinan dan stunting, serta beragam persoalan mendasar lainnya. Substitusi bahan impor bisa saja menjadi alternatif jalan keluar. Namun penting pula merevitalisasi sumber pangan yang terlupakan, menggali kembali potensi pangan yang berasal dari negeri sendiri sebagai upaya menghadapi krisis pangan. Belajar dari pandemi COVID-19 yang memaksa manusia untuk beradaptasi, mengubah budaya dengan cara hidup baru yang lebih higienis, dan dipaksa untuk mengenal dan belajar teknologi komunikasi global. Maka bukan kemustahilan jika kita harus beradaptasi secara cepat, mengubah pola konsumsi agar manusia dapat bertahan hidup secara seimbang dan berkelanjutan. Persoalan pangan tidak hanya melulu tentang produk makanan, namun sangat berkaitan erat dengan aktivitas manusia di suatu wilayah masyarakat yang melahirkan produk makanan.
makanan yang tercipta dari akar budaya dan ekosistem yang sering kita sebut gastronomi. Melalui gastronomi kita dapat menelusuri berbagai potensi ekosistem yang dapat direvitalisasi menjadi kekuatan baru pangan khas Indonesia, khususnya Jawa Barat yang memiliki anugerah kesuburan tanah serta pola konsumsi sehat sebagai warisan budaya. Sehingga kita dapat melepaskan diri dari ketergantungan impor dan kemandirian pangan menjadi keniscayaan. Gerakan budaya gastronomi tradisional Jawa Barat untuk kemandirian pangan. Utamana jalma kudu rea batur, keur silih tulungan, silih titipkeun nya diri, budi akal lantaran ti pada jalma